Usai melumat dua tim tangguh di Piala Asia U23, serta langkah mulus Indonesia senior di kualifikasi Piala Dunia, perkembangan sepak bola Indonesia disorot banyak media asing. Legenda sepak bola Liga Inggris mengaku terkejut. Dalam sekejap, sepak bola Indonesia sudah berada di level tim kuat Asia, dan dalam waktu dekat, Indonesia disebut akan menjadi ancaman di ajang Piala Dunia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, and the finish from Suleiman is absolutely magnificent. Keunggulan Indonesia 1-4 atas Jordania mengejutkan banyak pihak. Bahkan komentator resmi AFC seolah tak percaya dengan jalannya pertandingan yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Bagaimana tidak, tim debutan yang baru pertama kali mengikuti ajang Piala Asia U23 tersebut, mampu melibas Jordan yang notabene salah satu tim tangguh di ajang tersebut. Tidak hanya komentator AFC, bahkan media Asia hampir semua tak menyangka dengan hasil skor telak 1-4 kemenangan Indonesia. Banyak yang memprediksi, pertandingan penentu itu akan berjalan alot dan ketat. Banyak yang mengira hasil pertandingan akan berakhir imbang. Kalaupun ada salah satu yang menang, sudah barang tentu hasil skor hanya akan tipis. Namun semua di luar dugaan hampir semua pihak. Indonesia benar-benar melibas Jordania dari semua aspek. Mulai dari penguasaan bola, akurasi umpan, efektivitas permainan, dan tentunya jumlah gol yang tercipta. Jordania yang sejatinya memiliki kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Namun di hadapan Indonesia, Jordania benar-benar dibuat tak berkutik. Bahkan pernyataan pelatih Jordania yakni Abu Zema, satu hari sebelum laga, dia sudah memprediksi, melawan Indonesia akan menjadi pertandingan tersulit, namun dia akan berusaha semaksimal mungkin, mengungguli permainan Indonesia, agar dapat melaju ke fase 8 besar. Namun semua di luar dugaannya, bahkan pelatih Jordania tersebut, tak kuasa melihat tim asuhannya dibuat babak belur oleh Indonesia. Sejak skor masih 0-2, Abu Zema sudah tak terlihat dari kamera, seolah dia pasrah tim asuhannya dibantai abis oleh Indonesia. Melihat permainan Indonesia yang benar-benar menguasai semua aspek di dalam lapangan, Indonesia yang notabene tim debutan yang baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, membuat pelatih Jordania hanya bisa menyaksikan tim asuhannya dilumat abis tanpa memberi instruksi apapun. Sejak skor masih 2-0, dengan kualitas permainan Indonesia yang begitu baik, membuat pelatih Jordan pasrah dan hanya duduk menyaksikan tim asuhannya dibantai di hadapannya. Legenda Liga Inggris akui, kualitas sepak bola Indonesia dalam waktu dekat sudah mencapai level dunia, bahkan akan menjadi salah satu tim kuat dunia. Berikut ulasannya. Legenda klub raksasa Liga Inggris puji kualitas timnas Indonesia, yang sukses menumbangkan Australia dan Jordan di Piala Asia U23. Penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 kali ini memang banyak menuai pujian banyak pihak luar. Sebab penampilan skuad timnas Indonesia, mulai dari junior hingga senior, semuanya di luar yang mereka bayangkan. Dan menariknya, Indonesia melakukan itu hanya dalam waktu sekejap. Hal itulah yang membuat pihak luar merasa tercengang dan di luar dugaan mereka. Ternyata level sepak bola Indonesia sudah melampaui tim kuat Asia. Dengan membuktikan permainan level dunia, mereka mampu melewati grup neraka yang diisi oleh para tim tangguh Asia. Seperti yang kita ketahui, tim asuhan Sintayong tergabung di grup A yang berisi para tim tangguh yang menjadi langganan juara Piala Asia U23, seperti tuan rumah Qatar, Australia, hingga Yordania. Di laga pembuka menghadapi Qatar, timnas Indonesia harus menerima kekalahan kontroversial, sebab hadiah penalti dan dua pemain Indonesia diganjar kartu merah. Dengan begitu, Indonesia harus menerima kekalahan dengan skor 0-2 atas Qatar, yang sebetulnya, jalannya pertandingan lebih didominasi Indonesia secara menyeluruh. Kekalahan atas Qatar tersebut tidak lantas membuat skuad Garuda Muda pasrah, namun sebaliknya, sebab mental juara sudah tertanam di jiwa para penggawa skuad Garuda Muda, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali bangkit di pertandingan selanjutnya. Saat menghadapi tim favorit unggulan juara, Indonesia dengan penuh percaya diri, mampu menyingkirkan tim unggulan Australia.
high, it's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead right before. Setelah bangkit dan memenangkan laga penting saat melawan Australia, berlanjut laga ketiga yang juga menjadi laga penentu. Indonesia melawan Jordania yang juga sebagai salah satu tim kuat di ajang tersebut. Sebetulnya Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos 8 besar. Namun tim asuhan Sintayong justru mematok kemenangan menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Dan terbukti, penampilan Garuda Muda yang ternyata menarik perhatian banyak media. Bahkan kemenangan telak Indonesia 4-1 atas Jordan disebut sesuatu yang sulit dipercaya. Pasalnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan peringkat ranking terendah di ajang tersebut. Selain itu, Indonesia juga baru pertama kalinya menjadi peserta turnamen Piala Asia U23. Namun level permainan Indonesia justru melampaui para tim unggulan yang sudah melanglang buana di kancah Asia bahkan dunia. Penampilan di luar dugaan dari para pemain Indonesia itu membuat banyak penonton dari berbagai penjuru dunia terkejut, hingga menarik perhatian sejumlah legenda sepak bola dunia yang turut menyorot turnamen terbesar se-Asia tersebut, diantaranya legenda pemain Liga Inggris yang juga menjadi pemain legenda timnas Australia, yakni Tim Cahill. Tidak hanya Cahill, bahkan Mark Schwarzer yang kerap memantau perkembangan sepak bola negaranya juga turut memantau perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu mengagetkan dunia. Schwarzer mengatakan, hanya dalam waktu sekejap, sepak bola Indonesia begitu luar biasa. Mereka mampu mengalahkan para tim unggulan, permainan mereka layaknya tim yang bermain di Piala Dunia. Menurut saya, saat ini mereka sudah menjadi ancaman tim unggulan di Asia. Dan mungkin tidak sampai 5 tahun ke depan, mereka akan menjadi ancaman di Piala Dunia. Keunggulan Indonesia 1-4 atas Jordania mengejutkan banyak pihak. Bahkan komentator resmi AFC seolah tak percaya dengan jalannya pertandingan yang benar-benar dikuasai oleh Indonesia. Bagaimana tidak, tim debutan yang baru pertama kali mengikuti ajang Piala Asia U23 tersebut, mampu melibas Jordan yang notabene salah satu tim tangguh di ajang tersebut. Tidak hanya komentator AFC, bahkan media Asia hampir semua tak menyangka dengan hasil skor telak 1-4 kemenangan Indonesia. Banyak yang memprediksi, pertandingan penentu itu akan berjalan alot dan ketat. Banyak yang mengira hasil pertandingan akan berakhir imbang. Kalaupun ada salah satu yang menang, sudah barang tentu hasil skor hanya akan tipis. Namun semua di luar dugaan hampir semua pihak. Indonesia benar-benar melibas Jordania dari semua aspek. Mulai dari penguasaan bola, akurasi umpan, efektivitas permainan, dan tentunya jumlah gol yang tercipta. Jordania yang sejatinya memiliki kekuatan yang diperhitungkan di Asia. Namun di hadapan Indonesia, Jordania benar-benar dibuat tak berkutik. Bahkan pernyataan pelatih Jordania yakni Abu Zema, 1 hari sebelum laga, dia sudah memprediksi, melawan Indonesia akan menjadi pertandingan tersulit, namun dia akan berusaha semaksimal mungkin, mengungguli permainan Indonesia, agar dapat melaju ke fase 8 besar. Namun semua di luar dugaannya, bahkan pelatih Jordania tersebut, tak kuasa melihat tim asuhannya dibuat babak belur oleh Indonesia. Sejak skor masih 0-2, Abu Zema sudah tak terlihat dari kamera, seolah dia pasrah tim asuhannya dibantai abis oleh Indonesia. Melihat permainan Indonesia yang benar-benar menguasai semua aspek di dalam lapangan, Indonesia yang notabene tim debutan yang baru pertama kali mengikuti turnamen tersebut, membuat pelatih Jordania hanya bisa menyaksikan tim asuhannya dilumat abis tanpa memberi instruksi apapun. Sejak skor masih 2-0, dengan kualitas permainan Indonesia yang begitu baik, membuat pelatih Jordan pasrah dan hanya duduk menyaksikan tim asuhannya dibantai di hadapannya. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, and the finish. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.